Yang pertama yaitu relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Jadi ekonomi politik adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi politik itu merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan dua fokus yang berbeda. Setidaknya keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut, seperti mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, saling berhubungan. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, dan sebaliknya, kehidupan ekonomi akan berpengaruh terhadap kehidupan politik. Sistem politik dapat menentukan keberhasilan sebuah tujuan atau penerapan ideologi pada sistem perekonomian di suatu negara. Adapun pandangan beberapa tokoh tentang ekonomi dan politik, yang pertama itu ada dari liberalisme, merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. John Locke sebagai tokoh yang mempelopori liberalisme berpendapat bahwa kebebasan harus dijadikan filsafat utama dalam kehidupan politik. Nah, yang kedua itu ada Martin Staniland. Beliau mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Selanjutnya itu Robert Dahl dan Carlos Lindblom dalam buku Politics, Economic and Welfare 1953 menyoroti beberapa poin penting terkait hubungan antara ekonomi dan politik. Setidaknya ada 5 poin yang disampaikan. Yang pertama itu ada perbedaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik, terutama berkaitan dengan interaksi ekonomi politik di zaman modern. Yang kedua ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu. Yang ketiga ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan. Yang keempat, ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dari ilmu sosial lain. Yang kelima, ekonomi politik digunakan pula untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian, dan ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan. Lalu, ada Adam Smith yang memandang ekonomi politik sebagai ilmu yang membantu negara dalam mengelola sumber daya untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama itu menciptakan suatu sumber pendapatan masyarakat, dan yang kedua itu menyediakan daya bagi negara agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Nah, sementara George N. Stuart mencoba menjelaskan keterlibatan negara dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan 4 aspek. Yang pertama itu ada organisasi pembuat keputusan yang mengandung dua sisi, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, menyediakan informasi dan koordinasi yang mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah. Yang ketiga, hak kepemilikan yang mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang memuat unsur pemilikan pribadi dan umum. Yang keempat itu ada sistem insentif, apakah bersifat moral atau material. Lalu selanjutnya ada Gastill, membagi sistem ekonomi politik menjadi 5 kategori utama berdasarkan tingkat intervensi pemerintah dan peran mekanismenya. Yang pertama itu ada sistem kapitalisme dengan ciri kebebasan ekonomi seluas-luasnya, membatasi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Yang kedua ada etatisme kapitalis dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi. Namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan. Yang ketiga itu ada kapitalisme campuran, dengan ciri dalam sistem ini pemerintah sangat aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi dan mengatur mekanisme pasar secara langsung. Namun jumlah sumber daya ekonomi tidak merampas porsi mayoritas perekonomian nasional. Yang keempat, sosialisme campuran, dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui. Namun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian sehingga sistem ini sudah termasuk dalam sistem sosialis. Yang kelima itu ada sistem sosialis dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi. Individu sangat dibatasi bahkan tertekan. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan struktural pada perekonomian Indonesia. Transformasi struktural adalah proses peralihan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dan berbagai bentuk perubahan terjadi di setiap perekonomian. Perubahan struktur di negara-negara berkembang umumnya ditandai dengan peralihan dari struktur sektor pertanian tradisional ke struktur industri yang lebih modern. Nah, proses perubahan struktur ekonomi secara umum itu ditandai oleh beberapa hal seperti menurunnya pangsa industri primer atau pertanian dan meningkatnya pangsa industri sekunder atau industri terhadap PDB, serta meningkatnya kontribusi industri tersier atau jasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan struktural menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri dan jasa. Ada 2 teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktural ekonomi, yaitu dari Arthur Lewis dengan teori migrasi dan Hollis Chenery dengan teori transformasi struktural.
Yang pertama yaitu dalam teori Arthur Lewis. Pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan, dan daerah perkotaan atau urban. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Nah, di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Oversupply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marginalnya nol dan tingkat upah real yang rendah. Selanjutnya itu kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. Nah, teori Chenery itu dikenal dengan teori pattern of development. Jadi memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahap proses perubahan ekonomi di negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsisten ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perubahan struktural di Indonesia berdasarkan PDB bruto atas dasar harga konstan 2010 dalam miliar rupiah. Nah, jadi sektor yang saya ambil itu ada sektor primer dengan tanaman pangan dan hortikultura, serta sekunder, pertambangan dan penggalian, tersier itu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nah, data yang saya ambil itu merujuk dari tahun 2016 sampai 2020, yaitu 5 tahun terakhir. Nah, berdasarkan tabel PDB atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2016 hingga 2020, yang pertama itu sektor primer, tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kontribusi sektor primer ini mengalami peningkatan yang relatif lambat dari 418,048 miliar pada tahun 2016 menjadi 462 miliar pada tahun 2020. Nah, peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor pertanian dan hortikultura, tetapi kontribusinya terhadap total PDB lebih kecil dibanding sektor lain. Nah, ini mengindikasikan pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sektor sekunder di pertambangan dan penggalian. Nah, jadi di sektor sekunder ini mengalami sedikit fluktuasi tetapi cenderung stabil dari 774,593 miliar pada tahun 2016 menjadi 790,475 miliar pada tahun 2020. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tetap pada sektor industri dan pertambangan, namun dengan pertumbuhan yang lebih rendah dibanding sektor tersier. Nah, selanjutnya kita lihat di sektor tersier ini perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, atau bisa dibilang sebagai sektor jasa. Nah, sektor tersier menunjukkan pertumbuhan pesat dari 1.255,760 miliar pada tahun 2016 mencapai puncak di 1.440 miliar pada tahun 2019. Nah, sebelum sedikit menurun nih menjadi 1.385,651 miliar pada tahun 2020. Nah, kemungkinan ini karena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, pertumbuhan sektor jasa ini mencerminkan pergeseran ke arah ekonomi berbasis jasa, di mana perdagangan, perbaikan, dan jasa lainnya menjadi semakin dominan dalam ekonomi Indonesia. Nah, secara keseluruhan, data ini menunjukkan perubahan struktural di mana ekonomi Indonesia bergerak dari sektor primer menuju sektor tersier. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Indonesia merupakan negara penganut sistem perekonomian terbuka, sehingga jika terjadi fluktuasi pada perekonomian dunia, nantinya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Nah, krisis nilai tukar yang terjadi di Asia pada tahun 1997 merupakan salah satu contoh fluktuasi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Nah, krisis ini diawali dengan devaluasinya mata uang Thailand yaitu baht. Dampaknya terhadap Indonesia yaitu nilai rupiah yang berada pada kisaran 2.600 pada periode tersebut mencapai 14.900. Nah, depresiasi rupiah tersebut telah menyebabkan para pengusaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri yang jatuh tempo dan untuk mengimpor bahan baku yang diperlukannya. Nah, krisis nilai tukar tersebut telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah. Dan stagflasi mewarnai ekonomi Indonesia sehingga aktivitas ekonomi merosot tajam. Menipisnya cadangan devisa juga yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu alasan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengubah sistem kursnya menjadi sistem kurs mengambang bebas. Sistem kurs ini digunakan sebab Bank Indonesia merasa sulit melakukan operasi pasar setiap kali kurs membentur ambang batas intervensi. Nah, dampak dari peralihan kebijakan tersebut yaitu nilai tukar rupiah benar-benar terjun bebas dan terus merosot sangat tajam secara berkelanjutan. Jadi dapat dikatakan sistem kurs mengambang bebas memiliki andil yang cukup besar dalam krisis moneter Indonesia tahun 1997 atau 1998. Perkembangan moneter pada periode krisis 97-98 diwarnai oleh situasi yang memprihatinkan sebagai akibat dari krisis nilai tukar rupiah yang kemudian meluas dengan cepat menjadi krisis keuangan yang sangat dalam. Nah, derasnya tekanan arus modal keluar yang dipicu oleh krisis keuangan di Thailand telah menyebabkan merosotan nilai tukar rupiah. Pemicu gejolak tersebut disebabkan adanya efek menular atau contagion effect krisis keuangan dari moneter di Thailand. Hal ini berkaitan dengan tindakan investor asing mengalihkan penanaman dana keluar dari ASEAN karena menganggap negara-negara ASEAN memiliki masalah yang sama. Jadi meningkatnya permintaan terhadap dolar yang berkaitan dengan besarnya kewajiban luar negeri pihak swasta yang jatuh tempo, serta berkurangnya kepercayaan investor terhadap prospek dan kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak keuangan pada saat itu. Nah, krisis yang melanda wilayah Asia Timur dan Tenggara tahun 97-98 seketika menyebabkan terjadinya kemunduran di seluruh wilayah. Namun skala dan intensitasnya berbeda. Indonesia merupakan contoh kasus terburuk. Beberapa negara yang terlanda krisis sudah memperlihatkan tanda-tanda perbaikan pada tahun 98, sedangkan Indonesia justru tampak semakin terperosok ke dalam kemelut. Nah, sebagaimana di tempat lain, kemerosotan dimulai dengan depresiasi mata uang nasional mulai bulan September sampai Oktober 97.
berlainan dengan misalnya Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, di mana inflasi dapat dikendalikan dan lembaga-lembaga keuangan dibersihkan. Nah, justru krisis moneter Indonesia ini memburuk dan memicu terjadinya krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Jika ditinjau dari variabel yang mendukung keuangan negara, maka penyebab terjadinya krisis moneter tahun 97-98 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai tukar. Jadi banyak negara di Asia memiliki hutang luar negeri yang harus dibayar dalam jangka pendek. Artinya hutang tersebut harus diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, ketika waktu jatuh tempo tiba, para spekulan berusaha untuk mengambil keuntungan dengan menjual mata uang lokal mereka dengan nilai tukar yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional spekulan kemudian memborong dolar AS, mengakibatkan permintaan yang tinggi terhadap mata uang tersebut. Karena permintaan yang tinggi namun pasokan yang terbatas, dolar AS menjadi langka di pasar valuta asing. Nah, akibatnya nilai tukar mata uang domestik negara-negara di Asia tersebut mengalami penurunan secara drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Penurunan nilai uang domestik ini membuat biaya pembayaran hutang luar negeri menjadi lebih mahal bagi negara-negara Asia Tenggara dan Timur, khususnya yang mengalami dampak krisis 97-98. Selain itu, hal ini juga dapat memicu inflasi karena harga barang impor naik, karena mereka harus membayar lebih banyak dalam mata uang domestik mereka untuk mendapatkan jumlah dolar AS yang sama. Dengan demikian, tindakan spekulatif dari para pelaku pasar valuta asing dapat menyebabkan depresiasi mata uang domestik dan memperburuk kondisi ekonomi negara-negara yang rentan. Yang kedua itu ada suku bunga. Jadi kesalahan dalam kebijakan ekonomi pada tahun 97 menyebabkan nilai tukar rupiah merasa tajam. Pemerintah Indonesia mencoba menstabilkan rupiah dengan menaikkan suku bunga secara drastis dan mengalihkan dana dari bank ke Bank Indonesia. Nah, namun hal ini tuh justru meningkatkan suku bunga pasar uang secara ekstrim dan mengeringkan likuiditas perbankan. Akibatnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada perbankan dan melakukan penarikan dana besar-besaran. Nah, ini tuh memperparah masalah likuiditas. Hal ini mengancam sistem pembayaran dan mengguncang ekonomi nasional secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada rasio pembayaran utang. Nah, suku bunga berperan penting dalam mengatur utang jangka pendek dalam dolar. Nah, Indonesia mengalami devaluasi yang tinggi karena memiliki rasio utang jangka pendek yang tinggi terhadap cadangan devisa yang dimilikinya. Dengan rasio utang yang tinggi, ketika suku bunga naik, biaya pembayaran utang juga meningkat, menyebabkan tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah. Nah, oleh karena itu pengelolaan utang dan cadangan devisa menjadi kunci untuk menghindari devaluasi yang tinggi. Yang keempat yaitu adanya inflasi. Nah, inflasi tinggi ini terjadi pada awal Juli 97 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 77,6% pada tahun 98, mengganggu berbagai sektor ekonomi. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi pada pasar dunia sehingga semakin meluas, yang menyulitkan pengendalian kebijakan suatu moneter akan tekanan ekonomi yang global. Nah, dalam kondisi ini pembentukan harga termasuk nilai tukar mata uang dan suku bunga ikut ditentukan oleh perekonomian negara-negara lain. Nah, dampak krisis moneter terhadap beberapa bidang ini setidaknya ada 3 bidang yang terkena dampak krisis moneter. Yang pertama itu ada dari bidang ekonomi. Yang pertama itu ada penurunan nilai mata uang. Jadi ketika terjadi krisis moneter, kepercayaan terhadap mata uang lokal menurun. Nah, ini menyebabkan depresiasi yang cepat terhadap mata uang asing, terutama mata uang kuat seperti dolar AS atau euro. Akibatnya diperlakukan lebih banyak mata uang lokal untuk membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang kedua itu ada inflasi tinggi. Jadi penurunan nilai mata uang ini menyebabkan harga barang impor meningkat. Nah, ini memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum di dalam negeri. Yang ketiga itu ada kontraksi ekonomi. Jadi ketidakpastian dan kesulitan ekonomi menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan produksi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif atau resesi. PDB negara mendapat mengalami penurunan signifikan. Yang keempat itu pengangguran meningkat. Jadi saat perusahaan menghadapi penurunan permintaan dan peningkatan biaya produksi, mereka sering merespon dengan pengurangan tenaga kerja. Yang kelima itu krisis perbankan. Bank-bank mengalami peningkatan kredit macet karena nasabah kesulitan membayar pinjaman. Selain itu, bank juga mengalami krisis likuiditas jika terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau bank run. Hal ini dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keenam itu penurunan investasi. Nah, jadi investor baik domestik maupun asing cenderung menarik dana mereka dari negara yang mengalami krisis moneter karena resiko yang meningkat. Ini mengurangi modal yang tersedia untuk bisnis dan pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh itu ada defisit neraca perdagangan. Jadi impor menjadi lebih mahal karena penurunan nilai mata uang, sementara ekspor menjadi kurang kompetitif karena inflasi domestik. Ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan yang lebih besar. Yang ke-8 itu ada utang luar negeri membengkak. Jika suatu negara memiliki utang dalam mata uang asing, nilai utang tersebut dalam mata uang lokal akan meningkat drastis saat terjadi depresiasi. Nah, ini akan menyulitkan pemerintah dan perusahaan membayar utang mereka. Yang ke-9 itu ada penurunan daya beli masyarakat. Jadi inflasi yang tinggi itu menyebabkan nilai real dari pendapatan dan tabungan masyarakat menurun. Akibatnya standar hidup masyarakat dapat menurun secara signifikan. Yang ke-10 itu ketidakstabilan pasar keuangan. Pasar saham dan obligasi ini sering mengalami volatilitas tinggi selama krisis moneter. Nah, harga saham dapat jatuh tajam sementara yield obligasi meningkat karena peningkatan risiko. Yang selanjutnya yaitu dampak krisis moneter terhadap bidang politik. Yang pertama itu ketidakstabilan pemerintahan. Jadi krisis moneter ini sering menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Jadi masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah atas kesulitan ekonomi yang mereka alami. Nah, ini tuh bisa memicu demonstrasi besar-besaran, mogok umum atau bentuk protes lainnya. Bahkan dalam kasus ekstrim, bahkan dapat terjadi kudeta atau revolusi. Yang kedua itu peningkatan popularitas oposisi. Jadi saat pemerintah yang berkuasa terlihat gagal menangani krisis, partai-partai oposisi dan tokoh-tokoh politik alternatif sering mendapat dukungan lebih besar. Mereka dapat menawarkan visi dan solusi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang frustasi.
Yang ketiga itu munculnya populisme. Jadi krisis ekonomi ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya pemimpin populisme. Jadi mereka sering menawarkan solusi sederhana untuk masalah kompleks. Misalnya menyalahkan elit atau kelompok minoritas atas krisis. Pemimpin populis ini dapat memanfaatkan kemarahan dan frustasi publik untuk mendapatkan dukungan yang dapat mengubah landscape politik secara signifikan. Yang keempat itu ada pergeseran kebijakan. Jadi pemerintah mungkin terpaksa mengadopsi kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak populer atau tidak mungkin. Misalnya pemerintah yang sebelumnya mendukung pasar bebas mengharuskan menerapkan kontrol modal atau nasionalisme bank. Jadi pergeseran kebijakan ini dapat memiliki implikasi jangka panjang pada orientasi politik negara. Yang kelima ini tekanan internasional. Jadi negara yang mengalami krisis moneter ini sering membutuhkan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Bantuan ini biasanya datang dengan syarat-syarat tertentu seperti pengetatan anggaran atau reformasi struktur. Nah, syarat-syarat ini dapat membatasi otonomi politik pemerintah dan mempengaruhi kebijakan domestik yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Yang keenam itu ada polarisasi politik. Nah, krisis ini dapat mempertajam perbedaan ideologis antara berbagai kelompok politik. Jadi perbedaan tentang cara terbaik untuk menangani krisis dapat menjadi sangat intens dan membagi masyarakat. Yang ketujuh itu peningkatan nasionalisme ekonomi. Sebagai respon terhadap krisis ini, beberapa politisi mungkin mengadvokasi kebijakan yang lebih proteksionis atau isolasionis. Mereka mungkin menyalahkan globalisasi atau negara asing atas masalah ekonomi dan mendorong kebijakan ekonomi nasional. Yang ke-8 itu ada perubahan aliansi politik. Jadi krisis dapat mengubah dinamika antar partai-partai politik. Partai-partai politik yang sebelumnya berseberangan mungkin membentuk koalisi untuk menangani krisis, sementara aliansi lama mungkin pecah karena perbedaan pendapat tentang cara menangani situasi. Yang ke-9 ada reformasi sistem. Jadi krisis yang parah dapat mendorong reformasi sistem politik atau ekonomi yang lebih luas. Yang 10 itu meningkatnya peran militer. Nah, dalam situasi ekstrim, krisis moneter ini dapat menyebabkan kekacauan sosial yang memicu intervensi militer dalam politik. Nah, militer mungkin mengambil alih pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas, atau pemerintah sipil mungkin lebih mengandalkan militer untuk menjaga ketertiban. Selanjutnya, yaitu terjadinya krisis pada tahun 98 yang terjadi pada bidang sosial. Yang pertama itu ada peningkatan kemiskinan. Jadi inflasi tinggi dan pengangguran ini menyebabkan lebih banyak orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Yang kedua itu ada kesenjangan sosial melebar. Jadi krisis sering memperburuk ketimpangan ekonomi. Kelompok berpenghasilan rendah dan menengah cenderung lebih terpukul, sementara sebagian kecil orang kaya mungkin dapat melindungi atau bahkan meningkatkan kekayaan mereka. Nomor 3, penurunan kualitas pendidikan. Jadi anggaran pendidikan mungkin dikurangi dan banyak keluarga kesulitan membayar biaya sekolah. Yang keempat itu masalah kesehatan masyarakat. Akses ke layanan kesehatan dapat menurun karena pengurangan anggaran pemerintah dan ketidakmampuan individu membayar perawatan. Yang kelima itu ada peningkatan kejahatan. Nah, kesulitan ekonomi ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, terutama kejahatan properti dan penipuan. Yang keenam itu ada perubahan struktur keluarga. Jadi tekanan ekonomi ini dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian, penundaan pernikahan, atau penurunan angka kelahiran. Yang ketujuh itu ada migrasi dan perpindahan penduduk. Jadi orang mungkin berpindah mencari pekerjaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ke-8 itu ketegangan sosial dan konflik. Frustasi ekonomi dapat meningkatkan ketegangan antara kelompok dalam masyarakat dan kadang-kadang mengarah pada konflik sosial atau etnis. Yang ke-9 itu perubahan nilai sosial. Jadi krisis dapat mengubah prioritas dan nilai-nilai masyarakat, misalnya meningkatkan materialisme atau sebaliknya mendorong solidaritas komunitas. Yang ke-10 itu dampak pada generasi muda. Jadi pengangguran tinggi di kalangan pemuda dapat menyebabkan generasi yang hilang dengan dampak jangka panjang pada karir dan prospek hidup mereka. Yang ke-11 itu peningkatan ketergantungan pada jaringan sosial. Jadi keluarga dan komunitas mungkin harus lebih mengandalkan satu sama lain untuk dukungan, memperkuat beberapa ikatan sosial. Yang ke-12 itu perubahan pola konsumsi. Masyarakat mungkin beralih ke barang dan jasa yang lebih murah, mempengaruhi gaya hidup dan industri tertentu. Nah, kebijakan pemerintah menghadapi krisis 98 itu ada banyak ya. Jadi beberapa diantaranya itu ada stabilisasi moneter dan fiskal, terus ada restrukturisasi perbankan, deregulasi dan reformasi ekonomi, serta program jaring pengamanan sosial. Materi selanjutnya yaitu pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan pertumbuhan output. Ini tercermin dalam nilai PDB atau produk domestik bruto. Nah, jadi pemerataan pendapatan ini merujuk pada upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam satu negara. Nah, ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk penurunan kualitas hidup seperti akses yang terbatas pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Teori yang mendasari ini ada teori menurut teori terbalik yang dikembangkan oleh Simon Kuznets periode 1995 pada awal pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan yang negatif dengan pemerataan pendapatan. Namun setelah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat pada kondisi tertentu, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Jadi pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets ini bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi dan tingkat kesenjangan menengah. Dengan adanya kesenjangan antara sektor, maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan di antara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. Nah, versi dinamis dari Kuznets hipotesis ini menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan institutional level of income. Nah, periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun.